Selamat malam pendengar kami, radio streaming Kemurahannya Medan. Begitu juga yang mengikuti kami melalui Facebook Kemurahannya. Kembali kita belajar merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini yang kita ambil dari Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 15. Ya, kita melanjutkan bagaimana cerita yang kemarin malam. Sebelum kita membaca dan merenungkannya bersama-sama, kita berdoa dulu. Kita berdoa. Kepadamu Allah kami Tuhan Yesus, Allah yang menjadikan langit dan bumi ini, dan yang memperkenalkan dirimu kepada kami manusia, sehingga kami dapat mengenalmu dan dapat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kembali kami belajar mengenal siapa Tuhan Yesus itu, apa yang sudah Engkau lakukan, menyembuhkan anak pegawai istana itu. Begitu juga kami belajar bagaimana Engkau menyembuhkan orang yang sudah 38 tahun menderita sakit. Engkau memperkenalkan dirimu kepada dia dan menyatakan kuasa-Mu sehingga dia mengenal Tuhan Yesus. Ajari kami ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan tolong kami supaya kami mengerti dan percaya akan perkataan Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Amin. Ya, kita kembali belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Kita melanjutkan bagaimana ceritanya tadi malam. Kita semua tadi malam sudah belajar bagaimana Yesus menyembuhkan anak pegawai istana itu. Ya, kita lihat bagaimana cara Tuhan menyembuhkan anak pegawai istana itu. Hanya dengan perkataannya saja. Iya. Dia tidak perlu datang ke rumah bapak pegawai istana itu. Hanya dengan perkataannya, anaknya tadi sembuh. Ya, ini menunjukkan apa yang dikatakan Tuhan jadi. Dan ini juga menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itulah Allah. Masih sama kuasanya seperti Dia menjadikan langit dan bumi ini. Dan kita juga manusia. Dan sekarang kita juga belajar bagaimana Tuhan Yesus memperkenalkan diri kepada orang yang sudah sakit 38 tahun. Ya, kita coba merenungkannya bersama-sama. Kita buka Alkitab kita di Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 15 saja. Ya, judulnya di sini penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Iya. Jadi dari judul saja ada penyembuhan, ada yang sakit dan lokasinya berada di kolam Bethesda. Iya. Ayat 1. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ya, jadi sesudah itu katanya, ya berarti sesudah ayat pasal 4 kemarin, sesudah Yesus menyembuhkan anak pegawai istana itu, ya, ada hari raya orang Yahudi, ya, dan Yesus berangkat ke Yerusalem, ya. Dan setelah dari situ Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Ya, ini menunjukkan lokasi di mana nanti Tuhan Yesus melakukan penyembuhan, yaitu di Yerusalem. Dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani sering disebut Bethesda. Ya, inilah tempatnya. Ya. Ayat 3. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu.
Iya. Di dalam kolam Bethesda tadi terdapat ada serambi-serambinya. Iya. Ada 5 serambinya. Iya. Di situ ada orang sejumlah besar yang berbaring. Iya. Orang sakit, orang buta, orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Iya. Inilah keadaan orang yang terbaring di kolam Bethesda itu. Di samping serambi-serambinya mereka berbaring. Iya. Orang yang sakit. Iya. Berbagai macam sakitnya. Iya. Ada orang yang sakit timpang, ada orang yang sakit lumpuh, ada juga orang yang buta. Iya. Mereka mengapa di situ? Iya, mereka menantikan goncangan air kolam. Iya. Jadi mereka di situ menantikan kapan kolam ini bergoncang. Iya. Kenapa mereka menantikan itu? Ayat 4. Sebab suatu waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Iya. Jadi di kolam itu mereka menunggu goncangan air. Iya. Karena ada katanya, iya, suatu waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkannya. Iya. Siapa yang terdahulu, siapa yang duluan masuk ke dalam kolam itu, iya, apapun penyakitnya menjadi sembuh. Iya. Inilah yang dinantikan orang-orang yang sakit tadi, yang berbaring di samping kolam Bethesda tadi. Iya. Kapan ya goncangan air ini? Iya. Dan harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Iya. Harus ada dia yang pertama. Iya. Masuk ke dalam kolam itu baru dia sembuh. Iya. Kalau kita melihat, iya, tadi ada beberapa penyakit di sini. Ada yang buta, ada yang timpang, ada yang lumpuh katanya. Iya. Kalau kita lihat, iya, mereka berlomba untuk masuk ke dalam kolam itu ketika ada goncangan air itu. Iya. Siapa yang duluan masuk antara mereka ini? Iya. Kalau kita melihat penyakit mereka, yang buta, iya, dia pun tidak bisa melihat kapan ya goncangan air ini ada. Iya. Yang timpang dilihatnya, tapi tidak bisa dia masuk. Iya. Apalagi yang lumpuh. Iya. Tidak bisa dia masuk ketika ada goncangan air itu. Iya. Ini artinya mereka menantikan pengharapan yang sia-sia. Ia menantikan yang tidak mungkin, iya, terjadi kepada mereka. Iya. Inilah keadaannya. Ya. Ini juga bisa keadaan kita sekarang di dunia ini. Berbagai penyakit pun ada. Iya. Tapi ada juga ketika kita mengalami sakit penyakit seperti ini, mungkin ada di antara kita pengharapan kita yang sia-sia, yang tidak mungkin bisa sembuh, yang tidak mungkin itu terjadi. Ya. Tetapi itu terus lengket di hati kita. Kita yakin bahwa itu yang bisa membuat kita sembuh. Iya. Tetapi bisa jadi itu tidak mungkin terjadi. Iya. Sama seperti orang yang lumpuh tadi, sama seperti orang buta tadi. Dia menantikan goncangan air. Iya. Tetapi harus mereka lah yang duluan. Siapa di antara mereka duluan, dialah yang bisa sembuh. Iya. Itulah pengharapan orang-orang ini tadi. Iya. Pengharapannya kepada goncangan air. Pengharapannya kepada kolam Bethesda itu. Iya. Supaya mereka tadi sembuh. Iya. Kita lihat selanjutnya ceritanya. Iya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Iya. Di antara mereka tadi yang di pinggir serambi-serambinya tadi, ada yang sudah sakit 38 tahun. Iya. Kita lihat bagaimana menderitanya.
orang yang sakit tadi, yang menantikan yang sia-sia tadi, menantikan hal yang tidak mungkin bisa terjadi kepadanya sampai kepada kolam itu. Sudah 38 tahun dia menderita sakit. Ya. Inilah pengharapan yang sia-sia. Ya. Sudah 38 tahun dia sakit. Ya. Menantikan goncangan air yang tidak tahu siapa yang bisa memasukkan dia, karena dia pun sakit. Iya. Kita lanjutkan lagi. Ketika Yesus melihat orang itu, berbaringlah di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaannya itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Iya. Jadi apa katanya ayat 6 ini? Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Iya. Jadi Yesus tadi datang dan dilihatnya orang di situ. Iya. Apa katanya? Karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaannya yang sakit tadi. Jadi Yesus tahu keadaan kita ini. Keadaan kita semua ini. Iya. Tahu dia keadaan kita satu persatu. Iya. Bahwa dia tadi sudah tahu bahwa ini keadaannya sudah lama sakit. Sudah lama menantikan goncangan air itu. Iya. Tuhan Yesus juga tahu sama kita. Tahu keadaan kita sekarang. Apa pergumulan kita. Apa yang kita harapkan itu sia-sia. Iya. Tuhan Yesus tahu. Ya. Tuhan Yesus melihat keadaan kita. Melihat keadaan orang yang berbaring di situ tadi. Ya. Apalagi katanya, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Iya. Bagaimana dengan kita? Ada Tuhan Yesus yang datang, yang tahu keadaan kita, dan mengatakan kepada kita sekarang, maukah engkau sembuh? Iya. Maukah engkau sembuh kepada orang yang sudah lama tadi sakit? Iya. Karena inilah yang dinantikannya. Selama 38 tahun dia menunggu goncangan air itu. Karena memang yang dinantikannya sembuh dari penyakitnya tadi. Iya. Sudah menderita dia 38 tahun. Iya. Ada satu pribadi datang kepadanya dan mengatakan, iya, maukah engkau sembuh? Iya. Kurasa, iya. Perkataan itulah yang dinantikannya. Ada seorang pribadi namanya Tuhan Yesus datang kepada mereka, mengatakan, maukah engkau sembuh? Karena inilah yang dinantikannya, sembuh dari penyakitnya yang sudah lama dideritanya 38 tahun. Iya. Kita lihat selanjutnya ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Iya. Apa jawab orang yang sudah sakit 38 tahun tadi? Iya. Padahal simpel pertanyaan Tuhan Yesus. Maukah engkau sembuh? Iya. Tetapi apa jawab orang yang sakit tadi? Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Iya, apabila airnya goncang, sementara orang lain sudah duluan. Iya. Sudah lengket orang yang sakit tadi. Pengharapannya terus kepada kolam Bethesda itu. Iya. Pengharapannya terus kepada yang sia-sia. Padahal Tuhan Yesus sudah menawarkan kepadanya, maukah engkau sembuh? Iya. Bisa juga itu terjadi pada kita. Iya. Sudah datang Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada kita. Sudah datang Tuhan Yesus menawarkan.
bahwa akulah yang bisa menyembuhkan engkau. Maukah engkau sembuh? Tetapi kadang-kadang kita terus lengket kepada pengharapan kita yang sia-sia. Kepada goncangan air itu, kepada kolam Bethesda itu. Padahal yang sudah bertahun-tahun kita menunggunya tidak ada hasilnya. Tetapi datang satu pribadi. Maukah engkau sembuh? Tetapi masih lengketnya hati dan pikiran kita tadi kepada pengharapan kita yang sia-sia tadi. Iya. Maunya jangan sama kita seperti ini tadi. Iya. Kalau jika sudah Tuhan mengatakan maukah engkau sembuh, karena inilah yang akan dinantikan kita jika kita sedang sakit. Iya. Karena apa? Nanti kita lihat bagaimana, kenapa dia masih terus berpengharapan kepada kolam Bethesda itu. Iya. Ayat 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Iya. Apa dikatakan Tuhan Yesus? Bangunlah dan angkatlah tilammu dan berjalanlah. Iya. Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya kepada orang yang pengharapannya sia-sia. Iya. Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kepada orang yang berpengharapan kepada kolam Bethesda itu. Kepada orang yang sudah sakit 38 tahun. Yang dinanti-nantikannya kesembuhan tapi tidak ada hasilnya. Sekarang saatnya Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kepada dia. Iya. Bangunlah dan berjalanlah dan angkatlah tilammu. Iya. Tuhan Yesus mengatakan itu kepada orang yang sakit tadi. Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya. Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kepada orang yang sakit itu. Bahwa dialah Allah itu. Apa yang dikatakannya jadi. Iya. Hanya dengan perkataannya. Iya. Kita lihat ya dulu ayat 9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalanlah. Tetapi hari itu hari Sabat. Iya. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu jadi. Dan pada saat itu juga sembuhlah penyakit. Iya. Orang yang sudah 38 tahun tadi. Iya. Kalau di sini kita berhenti sebentar merenungkan. Iya. Bagaimana Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kepada orang yang sakit tadi. Memperkenalkan dirinya kepada orang yang sudah berpengharapan sia-sia. Kepada kolam Bethesda itu. Menunggu goncangan air. Ya. Yang tidak mungkin. Ya. Karena sudah diduluan pada sama orang lain. Ya. Dia sudah menderita 38 tahun. Tuhan Yesus melihat. Tuhan Yesus mengatakan, maukah engkau sembuh? Maka Tuhan Yesus juga mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Seketika itu jugalah sakitnya sembuh. Iya. 38 tahun dia sudah sakit. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, bangunlah dan berjalan, seketika itu jugalah sakitnya tadi sembuh. Sama seperti cerita kita semalam. Bagaimana Tuhan Yesus mengatakan, pulanglah, anakmu hidup. Seketika itu juga Tuhan berbicara. Seketika itu juga anaknya yang jauh di rumahnya itu juga sembuh dari penyakitnya. Tuhan Yesus memperkenalkannya dirinya kepada kita. Ya, menunjukkan kuasanya bahwa apa yang dikatakannya jadi. Ya. Bahwa apa yang dikatakannya jadi seketika itu juga sembuh. Inilah menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itulah Allah kita. Firman yang telah menjadi manusia
dan menyatakan kemuliaannya kepada kita semua. Percayakah kita kepada Tuhan Yesus ini yang sudah memperkenalkannya dirinya kepada kita, kepada orang yang sudah 38 tadi menantikan kesembuhan? Iya. Tapi tidak ada hasilnya. Tetapi ketika datang satu pribadi namanya Yesus, menawarkan kesembuhan kepadanya dan mengatakan, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ketika itu jugalah pergumulannya selama 38 tahun itu lepas. Iya. Seketika itu juga dia sembuh. Iya. Menunjukkan bahwa inilah Allahku tadi. Apa yang dikatakannya hanya dengan perkataannya jadi. Iya. Inilah Tuhan Yesus kita tadi. Kita lihat, padahal orang yang disembuhkan Tuhan Yesus ini sama sekali tidak mengenal Tuhan Yesus. Iya. Baru apa katanya? Ayat 9 kita lanjutkan dulu. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Iya. Jadi ini tidak kita terlalu dalam kita bahas. Iya. Karena tujuan kita mau memperkenalkan Tuhan Yesus itu adalah Allah. Mau memperkenalkan bahwa Tuhan Yesus itu apa yang dikatakannya jadi. Iya. Ayat 11. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Iya. Jadi orang yang tadi mendapatkan kesembuhan tidak mengenal Tuhan Yesus. Ini berbeda ceritanya dengan Bapak pegawai istana. Bapak pegawai istana ini sudah ada imannya. Karena dia telah melihat tanda dan mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Bagaimana dia mengubah air menjadi anggur. Sudah ada pengenalannya sedikit tentang Tuhan Yesus. Dan ketika ada pergumulannya anaknya sakit, makanya dia kembali datang kepada Tuhan Yesus yang sudah dikenalnya. Tetapi ini orang yang 38 tahun sakit, sedikit pun tidak mengenal Tuhan Yesus. Tetapi di sini kita mau melihat Tuhan Yesus tadilah mau mengenalkan kepada orang yang tidak mengenalnya. Kepada penciptanya yang tidak mengenalnya. Tuhan Yesus datang. Mau memperkenalkan dirinya kepada orang itu tadi. Dengan menunjukkan kuasanya. Supaya orang yang berpengharapan sia-sia tadi. Berbalik kepada pengharapan yang pasti. Yaitu Tuhan Yesus. Kita lihat nanti bagaimana hasilnya. Orang yang tadi tidak mengenal Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya, sehingga orang yang sakit tadi pun mengenal Tuhan Yesus. Kita lihat ya, ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Iya. Tuhan Yesus dan orang yang sakit tadi bertemu sekali lagi di bait Allah. Dan Tuhan Yesus lagi ada satu lagi perintahnya kepada orang yang sakit tadi. Apa katanya? Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Jadi banyak juga yang menafsirkan bahwa orang yang sakit ini tadi karena dosanya. Makanya Tuhan mengingatkan kepadanya, janganlah engkau berbuat dosa lagi. Supaya apa?
supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Iya. Dia sakit karena dosanya. Tuhan mengatakan, jangan lagi berbuat dosa karena dia sudah sembuh. Jika dia berbuat dosa, maka akan terjadi yang lebih buruk kepadanya. Kurang buruk apa lagi? 38 tahun dia menderita. Kurang menderita apa lagi? Sudah 38 tahun dia sakit. Menantikan pengharapan sia-sia di kolam Bethesda itu. Tetapi Tuhan Yesus datang memperkenalkan dirinya kepada orang yang sakit itu. Dengan perkataannya, dengan kuasanya Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya. Dan dia sembuh. Dan ada satu perintah yang dikatakan Tuhan Yesus. Jangan berbuat dosa lagi. Kita juga, supaya jangan berbuat dosa lagi. Ketika sudah Tuhan Yesus menyembuhkan kita, ketika Tuhan Yesus sudah memperkenalkannya kepada kita, dan kita sudah mengenal dia, jangan lagi kita berbuat dosa. Karena dosa sangat dibenci oleh Tuhan Yesus. Dan supaya apa lagi? Supaya jangan terjadi yang lebih buruk. Yang kepada kita. Baru apa lagi katanya? Ayat 15. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Bagaimana akhirnya? Orang yang tadi sudah pengharapannya sia-sia, berharap kepada goncangan air, yang hidupnya sudah menderita 38 tahun dia sakit, tidak ada yang menolong dia. Tetapi ketika Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya kepada orang ini, menunjukkan kuasanya bahwa Tuhan Yesus inilah Allah tadi, hanya dengan perkataannya, hai, bangunlah, berjalanlah, dan angkatlah tilammu. Orang itu juga sembuh. Dengan perkataannya, apapun yang dikatakannya jadi. Tuhan Yesus memperkenalkan diri kepada orang yang sakit ini, karena dia sebelumnya tidak mengenal Tuhan Yesus. Dan akhirnya dia mengenal Tuhan Yesus. Dan apa katanya tadi? Dan orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Sudah dia menceritakan tentang Tuhan Yesus. Sudah dia menceritakan bahwa Tuhan Yesus inilah yang bisa menyembuhkan dia. Hanya dengan perkataannya, apa yang dikatakannya saja jadi kepadaku sembuh. Inilah aku buktinya dari kuasa Tuhan Yesus tadi. Dulu aku menderita 38 tahun sakit. Sekarang aku sembuh. Inilah aku buktinya. Inilah yang aku ceritakan kepada orang-orang Yahudi. Akulah saksinya bahwa Tuhan Yesus itulah Allah kita. Apa yang bisa kita buat kesimpulannya? Bahwa Tuhan Yesus itu memperkenalkannya dirinya kepada orang siapapun, maupun ada imannya, maupun tidak ada imannya. Tuhan Yesus tujuannya datang ke dunia, mau memperkenalkan dirinya kepada manusia ciptaannya. Apa yang dikatakannya jadi. Menunjukkan bahwa firman itu menjadi manusia. Menunjukkan bahwa Yesus itulah Allah kita. Supaya kita bisa mengenal pencipta kita tadi. Supaya kita bisa mengenal Tuhan Yesus itu. Dan bagaimana? Setelah Tuhan Yesus menyatakan dirinya, kita mengenal dia. Dan ada satu perintah. Supaya kita jangan berbuat dosa lagi. Supaya jangan terjadi yang lebih buruk kepada kita. Dan apalagi katanya?
Iya. Bahwa setelah itu kita bersaksi kepada orang-orang lain, orang-orang Yahudi katanya. Bersaksi dia kepada orang lain bahwa Tuhan Yesus tadilah yang menyembuhkan dia. Tuhan Yesus tadilah pengharapannya yang sebenarnya tidak sia-sia. Iya. Hanya kepada dialah aku berharap. Makanya bisa aku sembuh. Jika tidak, maka pengharapanku sia-sia. Seperti menantikan goncangan air selama 38 tahun. Iya. Itu juga lah yang bisa kita renungkan bersama-sama malam hari ini. Iya. Sudahnya kita mengenal Tuhan Yesus itu. Jika belum pun kita mengenal Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mau memperkenalkannya dirinya kepada kita. Iya. Melalui kuasanya, iya, melalui perkataannya, apa yang dikatakannya jadi. Iya. Jika ada pengharapan kita yang sia-sia selama ini, iya, itu juga bisa, iya, kita renungkan. Pasnya pengharapanku ini kepada yang satu ini, iya. Bagaimana jika aku berpengharapan kepada Tuhan Yesus itu? Karena aku yakin apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu tadi jadi kepadaku. Sama seperti orang yang sudah 38 tahun tadi. Iya. Dan jika sudah Tuhan Yesus memperkenalkan diri dan terjadi mujizat kepadanya, jangan lagi lah berbuat dosa. Iya. Karena jika berbuat dosa, terjadi yang lebih buruk kepada kita. Dan setelah terjadi kepada kita, iya, dan setelah kita mengenal Tuhan Yesus tadi, iya, barulah kita menceritakannya kepada orang lain. Maka orang lain pun bisa percaya kepada Tuhan Yesus itu. Iya, karena mereka melihat apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus kepada diri kita. Itu juga yang kita ceritakan kepada orang lain. Kitalah saksinya, kitalah buktinya kuasa Tuhan Yesus tadi. Apa yang terjadi dalam hidup kita, itu juga kita ceritakan. Sehingga orang lain juga bisa percaya kepada Tuhan Yesus itu tadi. Inilah yang bisa kita renungkan sama-sama. Kiranya Bapak, Ibu, para pendengar kami, bisa juga mengenal Tuhan Yesus tadi. Apa yang dikatakannya jadi kepada hidup kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masih mengajari kami, masih memperkenalkan dirimu kepada kami masing-masing yang mendengarkannya malam hari ini. Kami tahu Tuhan Yesus, kami dulu orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus itu. Maka pengharapan kami lah sia-sia. Sama seperti orang yang sakit ini menantikan goncangan air. Pengharapan yang sia-sia. Tetapi Engkau datang memperkenalkan dirimu kepada kami. Dan menawarkan, maukah Engkau sembuh? Menunjukkan kasih-Mu. Menunjukkan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Hanya dengan perkataan-Mu. Bangunlah. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Maka seketika itu lo juga penyakit itu sembuh daripadanya. Itulah Tuhan Yesus Allah kami. Hanya dengan perkataanmu, apa yang dikatakanmu, semuanya jadi. Itulah membuktikan bahwa Tuhan Yesus itulah Allah. Firman yang sudah menjadi manusia. Masih sama kuasanya seperti dulu Engkau menciptakan kami manusia ini. Menciptakan langit dan bumi ini. Begitu juga Engkau sekarang menyatakan kuasa-Mu dengan melakukan mujizat Tuhan Yesus. Dan ada satu perintah ketika kami sudah mengenal Engkau Tuhan Yesus. Janganlah berbuat dosa, karena akan terjadi lebih buruk lagi jika kami mengulangi dosa kami. Inilah supaya bisa menjadi pegangan kami
ketika kami sudah mengenal Allah kami, mengenal Tuhan Yesus itu dalam hidup kami, supaya jangan terjadi yang lebih buruk dalam hidup kami, karena sudah buruk kehidupan kami sebelumnya, Tuhan Yesus. Dan satu lagi Tuhan Yesus, jika kami sudah mengenal Tuhan Yesus, ada satu tugas kami. Kami mau menceritakan Tuhan Yesus kepada orang lain, sehingga orang lain juga bisa percaya kepadamu Tuhan Yesus kami. Terima kasihlah Tuhan Yesus buat perkataanmu dan firmanmu pada malam hari ini. Kiranya Roh Kuduslah yang membuat hati kami satu persatu percaya kepada Tuhan Yesus itu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Kita berjumpa kembali besok malam. Selamat malam.